Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kalau kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasara. Nasara 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya. Dan itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Enggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, beliau berkata rahimahullah taala, perkataan yang sangat agung, beliau berkata, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas, akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang, bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma, kan bisa jadi menjelma 10, kenapa jadi satu saja? Ya, Nabi Isa doang, kan ada yang lain bisa menjelma jadi Nabi Isa, jadi nabi yang lain. Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Saya pernah ketemu juga waktu saya masih di teman-teman dulu, punya teman-teman Nasrani. Mereka bilang bahwasanya seperti orang merokok, 3 sama dengan 1 seperti orang yang merokok. Orang tidak dikatakan merokok kecuali ada bibir, ada rokok, ada asap. Kalau sudah ada bibir, ada rokok, ada asap, maka terjadi namanya proses merokok. Taib. Itu logika, tapi kita bisa bantah. Kita bilang bibir lain dengan rokok, iya atau tidak? Rokok tidak sama dengan asap. Sementara Anda mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus. Ya berarti kan ini tiga hal yang berbeda. Bisakah ada bibir tanpa rokok? Bisa tidak? Bisa, nggak ada rokok kita nggak pernah merokok, bibir kita masih ada. Bisakah ada rokok tanpa bibir? Bisa. Oleh karenanya susah mengatakan bahwasanya akhirnya mereka bikin logika. Akhirnya mereka bikin logika lagi bahwasanya seperti air. Air bisa jadi es, bisa jadi H2O, bisa jadi oksigen, bisa jadi cairan dan yang lainnya. Ya. Mereka berusaha bikin apa? Logika ya. Ya berarti tatkala Allah menjadi Nabi Isa berarti Allah sedang tidak jadi Allah dong. Ya kan kalau air berubah jadi es kan dia berubah kan. Terus Ruhul Kudus itu gimana ceritanya? Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Saya tantang mereka bisa jelaskan ilmiah, saya tantang. Tidak bisa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan aneh mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak yakin dengan perkara tersebut. Tidak lain hanyalah taklid buta kepada nenek moyang mereka. Sehingga banyak di antara mereka melarang untuk memperdalam tentang masalah ketuhanan. Kenapa? Semakin mereka memperdalam, semakin ragu. Gimana ini? Tuhan kok begini? Nabi Isa Tuhan, kok Tuhan lapar misalnya? Gimana? Allah tatkala jadi Nabi Isa, ternyata Nabi Isa lapar. Nabi Isa tidur. Ya. Nabi Isa ketakutan, dikejar-kejar. Nabi Isa ketakutan sampai keringat keluar dari tubuhnya. Ya. Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa. Loh ini gimana coba? Ini Tuhan tapi dia lapar. Ya kan susah menjelaskan. Semakin memperdalam semakin bingung. Bukankah Nabi Isa alaihissalam waktu disalib dalam buku mereka dia mengatakan Ilya lima syabaktani. Wahai bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Ini saya dulu pernah dialog sama kawan saya Nasrani, orangnya baik, sebangku dengan saya ya. Akhwat ya. Zaman dahulu. Dia baik, orang baik sampai sekarang mungkin masih baik. Saya ngobrol, saya bilang, ya ukhti, bukan ukhti ya, enggak. Saya bilang, hai fulana, coba kita diskusi. Oke, nah diskusi. Sekarang ini gimana anti bisa jelaskan enggak? Bagaimana Nabi Isa waktu mau meninggal dunia dia berkata, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Taib. Bukankah secara logis kita mengetahui bahwasanya yang meninggalkan beda dengan yang ditinggalkan? Ya enggak?
Kalau ternyata yang meninggalkan ditinggalkan sama, ngapain Nabi Isa mengatakan, kenapa kau tinggalkan apa? Aku. Paham? Sangat logis sekali. Dia bingung, dia jawab, itu maksudnya suara ketuhanannya berbicara dengan suara kemanusiaannya sedang berbicara dengan suara ketuhannya. Jadi Nabi Isa sedang bicara, Nabi Isa kan Tuhan, berarti dia sedang berbicara dengan diri sendiri. Tetapi unsur ketuhanannya sedang ngomong sama unsur kemanusiaan, sedang ngomong sama unsur saya bilang ya susah lah. Ya jadi maksud saya semakin memperdalam semakin bimbang. Bagaimana satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Antum coba bicara sama orang Hindu tentang jelaskan tentang Tuhan mereka. Bagaimana ada Tuhan? Ya, satu hanya bisa mencipta, tidak bisa melihara, tidak bisa apa? Mematikan. Dia butuh dengan dewa satunya lagi. Dia butuh dewa pemelihara, dia butuh dengan dewa perusak. Seandainya dewa-dewa itu bertengkar bagaimana? Seandainya ada perselisihan, ya. Bukankah ini menunjukkan kalau ada sesuatu mereka perlu diskusi? Ini si fulan ini kurang ajar nih. Kita matiin atau enggak? Diskusi antara Wisnu sama Siwa. Kata Wisnu ya jangan dulu. Siapa tahu dia tobat. Siwa mengatakan ya, saya tidak tahu gimana prosesnya coba. Coba jelaskan kepada saya. Gimana proses terjadi alam semesta seperti ini? Kan butuh banyak keputusan. Makanya saya pernah ketemu orang Nasrani di Bekasi, di Duku Bima, dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, Ustaz, saya berpikiran sederhana. Kalau Tuhan tiga, banyak masalah, mau diskusi terus kapan bisa membuat keputusan-keputusan. Kalau Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak pernah mempersertakan satu orang pun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri semuanya. Tidak butuh yang lainnya. Nah, kalau Tuhan tiga, ya. Kemudian diskusi ya ini daerah kekuasaan saya misalnya repot kan. Ini ranah saya misalnya repot. Sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Ya, sangat tidak logis. Ya. Oleh karenanya, semakin mereka memperdalam, mereka semakin ragu. Sehingga mereka akhirnya tutup mata, taklid buta, selesai, sudah. Jangan dalam. Ini urusan enggak usah dibahas ya. Enggak usah dilanjutkan. Ya, karena semakin mereka perdalam, mereka semakin bimbang dengan ragu apa yang mereka yakin.